Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dari kelas 2023D mata kuliah Artificial Intelligence. Di sini kami akan mempresentasikan progres yang telah kami kerjakan. Kami menggunakan proyek prediksi penerimaan pinjaman berdasarkan profil peminjam dengan algoritma random forest dan decision tree. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Nani Fitri Ramadhani dengan NIM terakhir 013. Yang kedua ada Ardina Syaifa Ramadhani dengan NIM 027. Yang ketiga ada Salsabila Nita Chandraning Tias dengan NIM 179. Dan saya sendiri, Alik Maturiskia dengan NIM 229. Untuk hasil analisis awal kami terhadap dataset yaitu kami menggunakan dataset on. Di dalam dataset tersebut berisikan 12 kolom dan 614 baris. Kolom yang pertama yaitu gender. Di sini itu berisikan jenis kelamin dari calon peminjam yaitu male atau female. Yang kedua itu ada kolom merit yaitu status pernikahan dari calon peminjam. Dia telah menikah atau belum. Yang ketiga ada dependence yaitu jumlah tanggungan dari calon peminjam. Bisa berisikan 1, 2, atau lebih dari 3. Selanjutnya ada education, yaitu pendidikan dari calon peminjam, dia telah lulus atau belum. Yang kelima yaitu ada self-employed, yaitu calon peminjam itu pengusaha atau karyawan, sehingga berisikan yes atau no. Selanjutnya ada applicant income, itu pendapatan calon peminjam. Yang ketujuh ada co-applicant income, yaitu pendapatan anggota keluarga dari calon peminjam. Selanjutnya ada loan amount, yaitu besar pinjaman yang diajukan. Yang ke-9 itu ada term, yaitu jangka waktu pelunasan. Yang ke-10 ada credit history, yaitu apakah si calon peminjam itu telah pernah kredit di lembaga ini atau belum. Selanjutnya ada area, yaitu lokasi tempat tinggal dari calon peminjam. Yang ke-12 itu ada status, yaitu status dari calon peminjam mendapatkan pinjaman atau tidak. Dengan 12 kolom atau fitur tersebut, kami menggunakan kolom atau fitur status sebagai label atau targetnya. Di dalam dataset tersebut masih terdapat kolom-kolom atau fitur yang kategorikal, sehingga nantinya kami akan mengubah ke dalam bentuk numerik pada tahap fitur engineering. Slide. Selanjutnya, kemajuan tahap proyek yang telah kami kerjakan dan outputnya. Yang pertama itu ada data cleaning. Kami menggunakan ADA atau Exploratory Data Analysis untuk pengecekan isi datanya, seperti untuk melihat jumlah baris dan totalnya, dan juga dapat melihat tipe data kolomnya. Kami juga berdatap ini tuh mengatasi missing value agar kualitas data lebih baik dan dapat memberikan hasil analisis yang lebih akurat. Di bawah ini adalah contoh dari hasil dari EDA dan hasil dari handing missing value. Pada gambar dari hasil handing missing value itu sudah tidak ada kolom-kolom yang bernilai kosong. Baik, selanjutnya feature engineering. Di sini kami mengubah datanya menjadi numerik sehingga model dapat memproses data dengan benar. Nah, pada proses encoding ini kita menggunakan label encoder dan ordinal encoder, di mana yang label encoder itu digunakan untuk kategori yang tidak memiliki urutan, seperti gender, merit, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang ordinal encoder itu diterapkan pada data yang dia memiliki tingkatan, seperti dependent. Jadi ada yang dependentnya 1, 2, ataupun 3. Selanjutnya, selain proses encoding, itu kita juga melakukan splitting data. Kita bagi datanya 30% data untuk dijadikan sebagai data testing, dan 70%-nya digunakan sebagai data training. Nah, di sini terdapat gambar dari data training dan data testingnya. Selanjutnya, korelasi antar fitur. Ini di sini untuk ngecek hubungan setiap fiturnya. Nah, didapatkan hasil korelasi antar fitur dengan cara menggunakan hitungan correlation matrix. Korelasi ini dihitung menggunakan Pearson correlation matrix dengan nilai antara min 1 sampai dengan 1, di mana nilai 1 itu menandakan korelasi positif atau sempurna, yang artinya antar fitur itu memiliki hubungan yang sempurna. Kemudian nilai 0 menandakan tidak adanya korelasi, sedangkan nilai min 1 menunjukkan korelasi negatif sempurna atau antara fitur itu korelasinya bertolak belakang. Nah, pada data tersebut itu menunjukkan beberapa poin-poin penting. Yang pertama, gender dan merit itu memiliki korelasi positif sebesar 0,4 sekian, yang artinya menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara status gender dan status pernikahan. Yang kedua, fitur applicant income dan loan amount itu memiliki korelasi positif sebesar 0,5, yang artinya ketika pendapatan pemohon meningkat, jumlah pinjaman yang diberikan cenderung meningkat juga. Yang ketiga, fitur antara dependent sama merit itu memiliki korelasi positif sebesar 0,3, yang menandakan bahwa semakin banyak jumlah tanggungan, kemungkinan besar status orang tersebut sudah menikah. Kemudian,
Yang keempat, fitur education dan applicant income itu memiliki korelasi negatif sebesar 0,1 yang menunjukkan bahwa antara pendidikan dan pendapatan pemohon ini bertolak belakang. Kemudian, term atau jangka waktu pinjaman ini memiliki korelasi negatif kecil dengan beberapa fitur seperti gender dan dependent. Artinya, variabel-variabel tersebut tidak terlalu mempengaruhi jangka waktu pinjaman. Untuk selanjutnya itu ada implementasi model. Nah, kita yang pertama itu menggunakan random forest. Pada random forest memberikan hasil prediksi terhadap status asli seperti berikut ini, di mana hasil dari prediksi itu sesuai dengan hasil dari data aslinya pada data 429. Next. Terus pada random forest juga menghasilkan akurasi 78% dengan confusion matrixnya seperti ini. Di mana yang pertama itu ada true negatif atau TN dengan jumlah 30, di mana jumlah data asli negatif yang diprediksi negatif oleh model. Yang kedua itu ada false positif atau FP dengan jumlah 27, di mana jumlah data asli negatif yang diprediksi positif oleh model dan kesalahan prediksi positif. Yang ketiga itu ada false negatif atau FN dengan jumlah 14, jumlah data asli positif yang diprediksi negatif oleh model dan kesalahan prediksi negatif. Yang keempat itu ada true positif atau TP dengan jumlah 114, jumlah data asli positif yang diprediksi positif oleh model. Next. Kemudian fitur-fitur yang berpengaruh pada random forest itu, yang paling berpengaruh itu ada pada credit history dengan nilai 0,22. Dan rinciannya itu sebagai berikut. Yang pertama credit history itu nilainya 0,22 sekian. Yang kedua ada applicant income itu nilainya 0,20 sekian. Yang ketiga ada loan. Yang keempat ada co-applicant income dengan nilai 0,10 sekian. Yang kelima ada dependent dengan nilai 0,05 sekian. Yang keenam ada area dengan nilai 0,05 sekian. Yang ketujuh ada term dengan nilai 0,04 sekian. Yang kedelapan ada merit dengan nilai 0,02 sekian. Nah, yang kesembilan ada education dengan nilai 0,02 sekian. Yang kesepuluh ada gender dengan nilai 0,02 sekian. Dan yang terakhir ada self-employed dengan nilai 0,01 sekian. Next. Selanjutnya, implementasi model yang kedua yaitu decision tree. Pada decision tree memberikan hasil prediksi terhadap status asli seperti berikut, di mana pada data ke-429 itu prediksinya sesuai dengan data aktual, dan pada data 430 data prediksi juga sesuai dengan data aslinya. Next. Decision tree menghasilkan akurasi 82% dengan confusion matrix sebagai berikut. Nah, hasil confusion matrix dari model decision tree menunjukkan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu true negatif, ada 28 data, di mana data asli prediksi negatif oleh model. Yang kedua yaitu false positif, di mana data tersebut ada 29, dan data asli negatif yang diprediksi positif oleh model dan kesalahan positif. Yang ketiga ada false negatif, 4 data asli positif yang diprediksi negatif oleh model dan kesalahan negatif. Yang keempat ada true positif dengan jumlah 124 data, di mana data asli positif yang diprediksi positif oleh model. Fitur yang berpengaruh pada decision tree yaitu adalah fitur credit history, di mana credit history tersebut memiliki nilai 0,59 sekian. Terus dilanjut dengan applicant income dengan nilai 0,15 sekian. Selanjutnya ada loan amount dengan nilai 0,09 sekian. Yang keempat ada applicant income dengan nilai 0,6 sekian. Yang kelima ada area dengan nilai 0,04 sekian. Yang keenam ada dependent dengan nilai 0,02 sekian. Yang ketujuh ada term dengan nilai 0,01 sekian. Yang kedelapan ada gender dengan nilai 0. Yang kesembilan ada merit dengan nilai 0, dan education dan self-employed
dengan nilai nol juga. Selanjutnya, kendala dan rencana tindak lanjut. Beberapa kendala yang kita alami, yang pertama itu kami mengalami kesulitan dalam melakukan feature engineering untuk fitur gaji dari calon peminjam dan anggota keluarga calon peminjam, karena nilai dari fitur tersebut itu sudah dalam bentuk numerik. Selanjutnya, yang kedua, kita juga belum menemukan sintaks yang sesuai untuk handling outlier. Sekian dari presentasi kami mengenai progres. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.